Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Audio Saputro, NIM 05 1271847 Prodi Hukum UT Ambon. Di sini saya akan mensimulasikan tugas praktik peradilan perdata sebagai kuasa hukum penggugat. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat Hakim Anggota, para hadirin di sidang ini. Salam hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Profesor Insinyur Fernanda Audio Saputro, SHMH dari Law Office Saputro and Partners, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 116 Anggrek, Jakarta Timur 13120. Dengan ini menghadirkan diri sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara gugatan wan prestasi perjanjian jual beli tanah ini di Pengadilan Negeri Bogor. Pertama, izinkan saya menyampaikan surat kuasa khusus nomor 00-SK-PH-Ayam-2024 yang diberikan oleh pemberi kuasa Tuan Andi beralamat di Jalan Cisarua Bogor nomor 123 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Surat kuasa ini memberikan kuasa khusus kepada saya untuk mewakili penggugat sepenuhnya dalam perkara ini, termasuk hak substitusi dan retensi dengan wewenang sebagai berikut. 1. Mewakili penggugat dalam sidang pemeriksaan perkara mengajukan gugatan wan prestasi, dalil-dalil dan tuntutan pemenuhan perjanjian, ganti rugi, bunga atau pembatalan perjanjian sesuai pasal 123 dan 1243 KUH Perdata. 2. Menghadirkan diri di persidangan, memberikan keterangan, mengajukan bukti, fotokopi perjanjian jual beli, bukti pembayaran tahap pertama, surat somasi, bukti kerugian dan pemeriksaan saksi. 3. Mengajukan, menanggapi, dan membela posisi hukum penggugat, termasuk pemohonan cita jaminan atas tanah jika diperlukan. 4. Menandatangani segala surat, akta, atau dokumen hukum terkait termasuk kuasa substitusi. 5. Melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali hingga putusan ingkrah. 6. Menerima pembayaran, penyelesaian, atau eksekusi putusan. Kuasa ini bersifat khusus berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2024 hingga perkara selesai atau dicabut tertulis. Saya lampirkan asli surat kuasa khusus untuk diperiksa dan dicatat oleh majelis hakim. Kedua, saya sampaikan posita gugatan dan petitum atas nama penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi, beralamat di Jalan Pajajaran nomor 78 Bogor, Jawa Barat. Terkait wan prestasi perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter kubik di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan fakta berikut. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran tahap pertama uang muka 300 juta rupiah dibayar penandatanganan. Tahap kedua 700 juta wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelahnya, yaitu 15 April 2023. Setelah lunas, penggugat wajib serahkan sertifikat dan proses balik nama. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, Juli 2023, tergugat tidak melunasi sisa pembayaran meskipun telah diperingatkan melalui 2 surat somasi. Tergugat beralasan kesulitan pinjaman bank dan minta perpanjangan yang menyebabkan kerugian material bagi penggugat karena tanah tidak dapat dijual ke pihak lain. Hal ini merupakan wan prestasi berdasarkan pasal 123 dan 1243 KUH Perdata. Dalil penggugat 1. Tergugat lalai memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. 2. Penggugat telah memenuhi kewajibannya terima uang muka dan siap serahkan sertifikat pos lunas. 3. Tergugat timbulkan kerugian akibat penahanan objek jual beli. Petitum gugatan 1. Menyatakan tergugat wan prestasi dan wajib lunas bayar 700 juta plus bunga moratorium 2% per bulan sejak jatuh tempo hingga lunas. 2. Ganti rugi material dan imaterial sebesar 200 juta atas kerugian penggugat. 3. Biaya perkara ditanggung tergugat. 4. Alternatif, jika tidak dilunasi dalam 14 hari, batal perjanjian, uang muka dikembalikan dikurangi ganti rugi dengan cita jaminan atas tanah. Saya siap ajukan bukti-bukti, fotokopi perjanjian, bukti transfer tahap pertama, surat somasi dan saksi. Mohon majelis hakim terima surat kuasa dan catatan gugatan ini untuk dilanjutkan pemeriksaan. Demikian penyampaian ini atas perhatian dan keadilan yang mulia saya ucapkan terima kasih. Jakarta, kuasa hukum penggugat Profesor Insinyur Fernanda Audio Saputro, SHMH. Surat kuasa. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim,
yang terhormat Hakim Anggota, serta saudara panitera pengganti. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Profesor Insinyur Fernanda Aude Eko Saputro, SH.MH, seorang advokat dari Law Office Saputro and Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 116 Anggrek, Jakarta Timur, 13.12.0. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan, saya hadir di hadapan majelis hakim yang terhormat ini untuk dan atas nama klien kami, Tuan Andi, sebagai penggugat dalam perkara perdata gugatan Wan Prestasi ini, untuk memenuhi ketentuan hukum acara berlaku. Dengan ini saya mengajukan dan membacakan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tuan Andi dengan identitas sebagai berikut. Nama Tuan Andi, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Raya Cisarua Bogor 123, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Pemberi kuasa telah memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada saya, Profesor Insinyur Fernanda Aude Eko Saputro, SH.MH, sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai penggugat dalam perkara perdata gugatan Wan Prestasi berdasarkan perjanjian jual beli tanah diajukan terhadap tergugat Tuan Budi bertempat tinggal di Jalan Pajajaran nomor 78 Bogor, Jawa Barat, di Pengadilan Negeri Bogor. Perkara ini berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam surat kuasa secara garis besar mengenai Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor. Pemberi kuasa merasa dirugikan karena tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan meskipun telah diberikan 2 kali surat teguran somasi. Adapun ruang lingkup kuasa yang diberikan mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. 1. Mewakili pemberi kuasa sepenuhnya dalam sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bogor. 2. Menghadirkan diri di persidangan, memberikan keterangan, mengajukan bukti-bukti, serta melakukan pemeriksaan saksi. 3. Mengajukan, menanggapi, dan membela posisi hukum pemberi kuasa, termaksud permohonan sita jaminan jika diperlukan. 4. Menandatangani segala surat-surat atau dokumen hukum yang diperlukan terkait perkara ini. 5. Melakukan segala upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali hingga putusan berkekuatan hukum tetap. 6. Menerima pembayaran, penyelesaian, atau eksekusi putusan dari pengadilan. Surat kuasa ini bersifat khusus dan berlaku sejak ditandatangani di Bogor pada tanggal 7 Oktober 2024. Hingga perkara ini selesai atau dicabut secara tertulis oleh pemberi kuasa, saya juga menyerahkan asli surat kuasa khusus ini kepada majelis hakim untuk diperiksa dan dicatat dalam berita acara persidangan. Demikian pembacaan surat kuasa khusus ini saya sampaikan, mohon agar majelis hakim yang terhormat dapat menerimanya dan mencatatnya. Terima kasih. Gugatan. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat Hakim Anggota, saudara panitera pengganti, serta para hadirin di sidang ini. Salam hormat, saya Profesor Insinyur Fernanda Aude Eko Saputro, SH.MH, kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-PH-Ayam-2024. Dengan ini menyampaikan surat gugatan nomor 01-GG-PT-angka 6 Romawi-2024 perihal gugatan Wan Prestasi atas nama penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi. Surat gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 Oktober 2025. Identitas para pihak: penggugat Tuan Andi, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor identitas NIK 350160346004, alamat Jalan Raya Cisarua Bogor nomor 123, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pekerjaan wira swasta. Kuasa hukum saya sendiri, Fernanda Aude Eko Saputro, SH.MH, umur 30 tahun. Alamat kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 116 Jakarta Timur. Tergugat Tuan Budi, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor identitas NIK 35451018150001. Alamat Jalan Cut Mita nomor 98 Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor, pekerjaan kontraktor. Objek sengketa: perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor tanggal 15 Januari 2023, harga 1 miliar rupiah.
dengan pembayaran tahap 1 300 juta rupiah sudah dibayar dan tahap 2 700 juta rupiah. Jatuh tempo 15 April 2023. Tergugat prestasi tidak bayar hingga 6 bulan kemudian meski dua somasi dikirim 20 Mei dan 20 Juni 2023. Dasar gugatan 1. Kewenangan Pengadilan Negeri Bogor. 2. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2/1986 junto Undang-Undang Nomor 48/2009. 2. Kerugian penggugat 700 juta belum dibayar ditambah opportunity loss atau tanah tak bisa dijual ke pihak lain. 3. Prestasi tergugat langgar pasal 1238, 1338 KUH Perdata, asas fakta sunt servanda dan iktikat baik, kronologi perjanjian sah, kemudian uang muka dibayar, kemudian sisa gagal, kemudian somasi diabaikan. Petitum atau tuntutan, mohon majelis hakim putuskan. 1. Kabulkan gugatan seluruhnya. 2. Nyatakan tergugat prestasi. 3. Hukum bayar 700 juta ditambah bunga sejak 16 April 2023. Ganti rugi ditambah biaya perkara. 5. Putusan eksekutorial. 6. Saya lampirkan asli surat gugatan beserta bukti pendukung perjanjian, bukti transfer, somasi untuk diperiksa. Siap lanjut pemeriksaan. Demikian penyampaian, terima kasih atas perhatian yang mulia. Bogor, Kuasa Hukum Penggugat, Profesor Insinyur Fernanda Audy Eko Saputro, SH.MH. Replik. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat Hakim Anggota, Saudara Panitera Pengganti, Kuasa Hukum tergugat, serta para hadirin di sidang ini. Salam hormat, saya Profesor Insinyur Fernanda Audy Eko Saputro, SH.MH, Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001-SK-PH-Ayam-2024 dengan ini menyampaikan surat replik untuk menanggapi jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 01-G-PT-angka 6 Romawi-2024 di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Oktober 2025. Surat replik ini diajukan atas nama penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi. 1 Romawi. Tanggapan terhadap eksepsi tergugat. 1. Menolak tegas eksepsi bahwa gugatan obscure libel, gugatan penggugat jelas memenuhi syarat formil dengan petitum yang merinci kerugian prestasi, hilang opportunity loss karena tanah terikat perjanjian. 2. Status kepemilikan tanah jelas via sertifikat, tergugat tak pernah keberatan sebelum prestasi. Eksepsi ini hanya pengelakan tanggung jawab. 2 Romawi. Tanggapan terhadap jawaban pokok perkara. 1. Mengingkari dalil force majeure relatif, gagal pinjaman bank, ini resiko bisnis tergugat, bukan force majeure perjanjian, tak alihkan resiko ke penggugat. Klaim itikat baik tergugat, hampa, komunikasi tanpa tindakan nyata, pembayaran tak hapus prestasi. 3. Dalil tanah masih milik penggugat, tak ada kerugian menyesatkan, kerugian aktual, tanah terbinding 6 bulan, hilang peluang ke penjual pembelian bonafit lain. 4. Prestasi nyata, keterlambatan 6 bulan, 2 kali batas waktu ditambah abaikan 2 kali somasi. 5. Permohonan perpanjangan tergugat irrelevan, penggugat beri kelonggaran tapi disia-siakan. 3 Romawi. Penegasan posisi penggugat. 1. Perjanjian 15 Januari 2023 sah dan mengikat pasal 1338 KUH Perdata. 2. Tergugat prestasi pasal 1238 KUH Perdata. Kerugian nyata bagi penggugat, alasan tergugat tak beralasan hukum. 4 Romawi. Penutup dan permohon. Mohon majelis hakim. 2. 1. Tolak seluruh eksepsi tergugat. 2. Kabulkan gugatan seluruhnya. Petitum asli, nyatakan prestasi, bayar 700 juta ditambah bunga, ganti rugi, biaya perkara. 3. Lampirkan asli surat replik dan bukti tambahan untuk pemeriksaan. Demikian replik ini. Terima kasih atas keadilan yang mulia. Bogor, Kuasa Hukum Penggugat Profesor Insinyur Fernanda Audy Eko Saputro, SH.MH. Duplik. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat Hakim Anggota, Saudara Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat,
serta para hadirin di sidang ini. Salam hormat, saya Profesor Insinyur Fernanda Audieko Saputro, SHMH, kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas duplik. Dengan ini menyampaikan surat duplik untuk menanggapi surat replik penggugat dalam perkara perdata 01-GPT-angka 6 Romawi 2024 di Pengadilan Negeri Bogor. Tanggal 5 November 2025 surat duplik ini diajukan atas nama tergugat Tuan Budi terhadap penggugat Tuan Andi. 1 Romawi, tanggapan terhadap replik atas eksepsi tergugat. 1. Menolak tegas seluruh dalil penggugat dalam replik yang menolak eksepsi tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menegaskan bahwa gugatan penggugat adalah kabur, obscure libel. 2. Dalil penggugat bahwa gugatan telah jelas adalah tidak berdasar. Ketidakjelasan petitum gugatan terkait kerugian masih menjadi substansi dari eksepsi tergugat. Penggugat hanya menguraikan kerugian secara umum namun tidak merincikan bagaimana kerugian dapat dinilai secara ekonomis dan spesifik, terutama ketika tanah masih sepenuhnya dalam kepemilikan penggugat. 3. Dalil penggugat mengenai status kepemilikan tanah yang jelas tidak menjadikan gugatan tidak kabur. Eksepsi tergugat tidak mempersoalkan kepemilikan tanah, melainkan ketidakjelasan formulasi gugatan dan petitum yang tidak spesifik. Dalil penggugat ini tidak relevan untuk menangkis eksepsi gugatan obscure libel. 2 Romawi, tanggapan terhadap replik atas pokok perkara. 2.1 Menolak tegas seluruh dalil penggugat dalam repliknya terkait pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban tergugat. 2. Terkait dalil penggugat yang mengingkari force majeure relatif tergugat. Tergugat kembali menegaskan bahwa kegagalan memperoleh pinjaman dari bank bukanlah semata-mata resiko pribadi, melainkan kendala yang disebabkan oleh kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh tergugat. Kondisi ini harus dipandang sebagai keadaan di luar kehendak tergugat. 3. Terkait dalil penggugat mengenai itikat baik. Tergugat membantah bahwa ada itikat baik tergugat hanya berupa komunikasi tanpa solusi konkret. Upaya tergugat untuk berkomunikasi dan meminta waktu tambahan adalah bentuk nyata dari itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban, bukan untuk menghindar. 4. Terkait dalil penggugat mengenai kerugian. Tergugat menolak dalil penggugat mengingat sertifikat tanah masih di tangan penggugat dan belum ada proses balik nama. Penggugat masih memegang kontrol penuh. Dalil kerugian berupa hilangnya peluang jual adalah spekulatif dan tidak didasari oleh bukti konkret. Kerugian yang diklaim bersifat potensial dan belum terwujud secara aktual. 5. Terkait dalil penggugat mengenai wan prestasi, tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran, namun bukan berarti sengaja wan prestasi. Keterlambatan disebabkan kendala finansial dan tergugat berkomitmen melunasi jika diberi waktu wajar. 6. Terkait dalil penggugat bahwa permohonan waktu tambahan sudah tidak relevan. Tergugat berpendapat permohonan waktu tambahan sangat relevan mengingat kondisi yang dihadapi. Tergugat memohon kebijaksanaan majelis hakim untuk mempertimbangkan itikat baik dan memberikan kesempatan melunasi pembayaran demi keadilan. 3 Romawi, penegasan kembali posisi tergugat. 2.1 Eksepsi tergugat mengenai gugatan obscure libel adalah beralasan hukum dan patut diterima. 2. Tergugat tidak memiliki niat dan prestasi dan tetap berkomitmen untuk melunasi pembayaran. 3. Keterlambatan pembayaran disebabkan faktor di luar kendali tergugat yang dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif. 4. Kerugian yang diklaim penggugat adalah spekulatif dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. 5. Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan itikat baik tergugat dan memberikan kesempatan untuk melunasi pembayaran dalam waktu yang wajar. 4 Romawi, penutup dan permohonan. 2. Berdasarkan uraian duplik ini, tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Niet Otvan Kelic Verklaar. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian surat duplik ini kami sampaikan dan saya serahkan asli berkas duplik ini untuk menjadi bagian dari dokumen persidangan. Terima kasih. Bogor, kuasa hukum tergugat. Profesor Insinyur Fernanda Audieko Saputro, SHMH. Pembuktian. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, yang terhormat Hakim Anggota,
Saudara Panitera Pengganti, kuasa hukum tergugat, serta para hadirin di sidang ini. Salam hormat, saya Profesor Insinyur Fernanda Udeko Saputro, SHMH, kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata nomor 01-G-PT-6 Romawi-2024 di Pengadilan Negeri Bogor. Setelah melalui tahapan persidangan sebelumnya, sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, dengan ini kami mengajukan dan membacakan surat pembuktian atas nama penggugat Tuan Andi terhadap tergugat Tuan Budi. Surat pembuktian ini kami sampaikan untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan kami serta untuk meyakinkan majelis hakim yang mulia mengenai adanya wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Latar belakang perkara yang telah kami sampaikan, titik 2, sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan dan replik kami, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan nomor sertifikat hak milik SHM nomor 1234/2023. Dalam perjanjian tersebut disepakati harga jual tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran 2 tahap. 1. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. 2. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu paling lambat tanggal 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, penggugat wajib menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama atas nama tergugat. Fakta menunjukkan pembayaran tahap pertama telah dilakukan oleh tergugat, namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, yaitu hingga Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua. Penggugat telah mengirimkan kedua kali surat teguran somasi, yaitu tanggal 20 April dan Mei tanggal 15 2023. Namun keduanya tidak diindahkan. Tergugat hanya beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank. Akibatnya penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Permohonan pembuktian titik 2. Untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta tersebut dan hak penggugat, kami mohon majelis hakim yang mulia berkenan memerintahkan pembuktian melalui alat bukti yang sah sesuai pasal 186 ayat 1 KUH Perdata, yaitu 1. Surat bukti A. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. B. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. C. Fotokopi 2 surat somasi tanggal 20 April dan 15 Mei beserta bukti pengirimannya, pos tercatat. D. Sertifikat hak milik SHM tanah nomor 1234/2023 atas nama penggugat. E. Bukti kerugian seperti laporan keuangan atau surat keterangan dari notaris tentang hilangnya kesempatan penjualan. 2. Keterangan saksi. Kami akan menghadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi 1 Bapak Baharudin Banjar SHMH, notaris yang menyaksikan penandatanganan perjanjian. 2. Ibu Ani, tetangga atau saksi mata yang mengetahui proses penandatanganan dan pembayaran uang muka. 3. Bapak Nur Hayati Abdul SEMH, pejabat Bank BRI yang mengetahui upaya tergugat meminjam dana. 3. Keterangan ahli. Kami juga berencana menghadirkan ahli untuk menjelaskan aspek hukum dan finansial. A. Ahli hukum perdata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk menjelaskan implikasi wan prestasi dan ganti rugi berdasarkan KUH Perdata. B. Ahli penilai tanah appraiser untuk menghitung nilai kerugian penggugat akibat penundaan. 4. Petunjuk. Kami juga akan mendasarkan pada petunjuk berupa fakta bahwa tergugat tidak merespon somasi dan tanah tetap atas nama penggugat, yang secara jelas menunjukkan kelalaian tergugat. Penggugat siap menghadirkan seluruh alat bukti tersebut di persidangan ini, dan kami mohon majelis hakim yang mulia untuk memeriksa tergugat agar juga dapat memberikan keterangan dan bukti tandingannya. Demikian surat pembuktian ini kami sampaikan dan kami serahkan berkas aslinya kepada majelis hakim. Kami berharap majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang kami ajukan demi tegaknya keadilan. Terima kasih. Bogor, penggugat Tuan Andi. Kesimpulan penggugat. Yang terhormat yang mulia majelis hakim, yang terhormat hakim anggota, saudara panitera pengganti, kuasa hukum tergugat, serta para hadirin di sidang ini. Salam hormat. Saya Profesor Insinyur Fernanda Udeko Saputro, SHMH, kuasa hukum penggugat Tuan Andi dalam perkara perdata nomor 01-G-PT-6 Romawi-2024
Perihal gugatan Wan Prestasi atas perjanjian jual beli tanah setelah melalui seluruh tahapan persidangan mulai dari pembacaan gugatan, jawaban replik duplik, pembuktian dengan alat bukti, surat dan saksi, pemeriksaan ahli hingga pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Dengan ini kami mengajukan dan membacakan surat kesimpulan penggugat. Kesimpulan ini kami susun berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti secara sah dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata tentang Wan Prestasi. 1. Fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. 2. 1. Telah terbukti secara sah bahwa tanggal 15 Januari 2003 penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 100 meter persegi di Kecamatan Cisoro Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Perjanjian ini adalah bukti surat autentik yang sah menurut pasal 1866 KUH Perdata dan telah dibuktikan melalui alat bukti surat perjanjian asli. 2. Pembayaran tahap pertama uang muka sebesar 300 juta telah dilakukan oleh tergugat saat penandatanganan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer bank dan kwitansi. 3. Namun pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah yang seharusnya paling lambat 15 April 2023 tidak dipenuhi oleh tergugat hingga 6 bulan setelahnya 15 Juli 2023. Hal ini terjadi meskipun penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi yaitu pada tanggal 20 April 2023 dan 15 Mei 2023 yang tidak diindahkan. 4. Tergugat mengakui keterlambatan dengan alasan kesulitan mendapatkan pinjaman bank namun tidak menyertakan bukti memadai mengenai force majeure atau keadaan darurat yang membebaskannya dari kewajiban sesuai pasal 1244 1245 KUH Perdata. 5. Akibat Wan Prestasi tergugat penggugat mengalami kerugian material yaitu tanah tidak dapat dijual kepada pihak ketiga, hilangnya kesempatan usaha dan biaya pemeliharaan tanah selama 6 bulan yang diperkirakan mencapai 200 juta rupiah didukung oleh laporan ahli ekonomi dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Wan Prestasi tergugat telah terbukti secara sah menurut KUH Perdata. 2. 1. Pasal 1234 KUH Perdata Perikatan menciptakan kewajiban prestasi dalam hal ini pembayaran tepat waktu yang tidak dipenuhi tergugat. 2. Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai setelah ditegur resmi. Somasi di 2 kali yang kami kirimkan membuktikan kelalaian tergugat. 3. Pasal 1243 KUH Perdata ganti rugi karena Wan Prestasi terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga. Penggugat berhak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita. 4. Pasal 1266 KUH Perdata perjanjian timbal balik dapat dibatalkan jika salah satu pihak Wan Prestasi melalui putusan pengadilan. Penggugat memohon pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka. 5. Pasal 1267 KUH Perdata pihak yang tidak berprestasi harus digugat di pengadilan untuk pembatalan perjanjian sebagaimana yang telah kami lakukan. Berdasarkan fakta dan hukum tersebut, tergugat telah melakukan Wan Prestasi yang nyata dan tidak dapat dibantah sebagaimana dibuktikan melalui alat bukti surat saksi ahli dan pemeriksaan setempat. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggugat telah melanggar kewajibannya. 3. Romawi Petitum. Tuntutan dalam kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan di atas, penggugat mohon majelis hakim yang mulia untuk memutus. 1. Menyatakan tergugat Tuan Budi bersalah melakukan Wan Prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Membatalkan perjanjian jual beli tanah tersebut secara sepihak dan mewajibkan tergugat mengembalikan uang muka 300 juta beserta bunga 6% per tahunnya sejak tanggal penandatanganan hingga pelunasan. Mewajibkan tergugat membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah atas kerugian material dan imaterial yang diderita penggugat termasuk biaya perkara dan biaya advokat. 4. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap Inkrach van Gewich D. 5. Menolak seluruhnya gugatan balik atau tuntutan tergugat jika ada. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan secara adil dan bijaksana oleh majelis hakim. Kami serahkan asli surat kesimpulan ini kepada majelis hakim atas perhatiannya dan keadilan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Bogor, penggugat, tanda tangan Tuan Andi.